All crew standby. Audio standby. Lighting ready. We go online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Spacemate semua. Selamat datang di Space All Talk. Semua boleh bicara, semua boleh berbagi. Space All Talk merupakan rangkaian acara Space All Market 2020 di mana kita akan berdiskusi ringan dengan para narasumber menarik. Nah, untuk sesi hari ini kita akan menyaksikan diskusi dengan tema kolaborasi Art Therapy Center Widyatama dengan Firsa Besari. Bersama saya Kak Disa sebagai moderator selama 30 menit ke depan. Space All Talk, semua boleh bicara, semua boleh berbagi. Untuk membuat siswa agar menjadi lebih siap dalam menghadapi dunia kerja, salah satu upaya Art Therapy Center Widyatama yaitu dengan melakukan kolaborasi. Jurusan Seni Musik Art Therapy Center Widyatama kali ini berkolaborasi dengan salah satu public figure, yaitu Firsa Besari. Nah, sebelum kita cerita-cerita dengan para narasumber tentang kolaborasi ini, kita lihat dulu yuk video cover lagu dari siswa Seni Musik Angkatan 2018 di Art Therapy Center Widyatama berikut ini. Di balik senyumnya, air mata di balik tawanya, aku berpura tuli dengar tangisnya, membuang muka dari tatapnya. Berjuta pasang mata yang menyala, berjuang menatap bersalah yang ada. Hanya debu kecil di alam raya, di mata semesta kau dan aku sama.
mata semesta kau dan aku sama saja. Berjuta pasang mata yang menyala, berjuang menatap masalah yang ada. Hanya debu kecil di alam raya, di mata semesta kau dan aku sama saja. Berjuta pasang mata yang menyala, berjuang menatap masalah yang ada. Hanya debu kecil di alam raya, di mata semesta kau dan aku sama saja. Berjuta jiwa yang letih menyala, berjuang obati luka yang ada. Tak ada yang kalah penting di dunia, di mata semesta kau dan aku sama saja. Berjuta jiwa yang letih menyala, berjuang obati luka yang ada. Tak ada yang kalah penting di dunia, di mata semesta kau dan aku sama saja. Keren banget cover lagunya tadi ya Space Mate. Nah sekarang udah ada para narasumber kita nih di sini. Nah ada Pak Dadi Firmansyah selaku direktur dan juga pengajar seni musik di jurusan di Art Therapy Center Widyatama. Halo Pak Dadi. Halo Kak Disa, selamat sore. Selamat sore Pak Dadi. Selamat sore. Nah bisa sapa dulu Space Mate kita Pak Dadi. Oke, selamat sore Space Mate semuanya. Ya terima kasih Pak Dadi. Nah sebelah Pak Dadi juga ada Kak Vici Ramadi Putra, beliau juga sebagai pengajar dan juga penanggung jawab kolaborasi dengan Firsa Besari. Halo Kak Vici. Halo Kak Disa. Bisa sapa dulu Space Mate kita. Halo Space Mate semua, selamat sore. Nah, dan juga nanti ada narasumber kita lainnya, yaitu Kak Rengga Ramayuda. Beliau ini sebagai koordinator di jurusan Seni Musik Art Therapy Center Widyatama. Tapi karena Kak Rengga nggak bisa hadir di sini bersama kita, jadi nanti akan ada video kiriman dari Kak Rengga. Kak Rengga akan memberi pemaparan tentang apa sih visi dan misi di jurusan Seni Musik Art Therapy Center Widyatama. Dan juga akan menjelaskan perbedaan jurusan Seni Musik di Art Therapy Center Widyatama ini dengan institusi lain pendidikan lainnya gitu. Yuk kita sama-sama nonton video dari Kak Rengga. Halo Spacemate semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rengga Ramayuda. Saya selaku koordinator di jurusan Seni Musik Art Therapy Center Widyatama. Visi misi jurusan Seni Musik Art Therapy Center Widyatama tentu selaras dengan visi misi lembaga Art Therapy Center Widyatama. Konsep pendidikan kami berbasis kreatif melalui ilmu seni dan desain yang berfokus pada kemampuan atau skill dan behavior. Misi kami menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara mandiri dan kreatif tentunya. Di Art Therapy Center Widyatama ini, khususnya jurusan seni musik, hampir semua pembelajaran berbasis project. Jadi anak-anak didorong untuk ikut terlibat langsung dalam proses kegiatan di industri musik, yaitu dengan mengajak kolaborasi dengan pelaku industri yang salah satunya adalah Firsa Besari. Kemudian sebelumnya juga kita pernah berkolaborasi dengan Mbak Andin Aisyah,
Kemudian ada anak-anak juga terlibat langsung dalam proses rekaman, proses pertunjukan tentunya, dan bagaimana anak-anak ini berstrategi untuk mempromosikan karyanya mereka sendiri. Itu yang menjadi pembeda jurusan seni musik Art Therapy Center Widyatama dengan jurusan lainnya. Kami berharap dengan adanya event atau acara Space All Market ini bisa menjadi pintu masuk bagi anak-anak untuk terlibat langsung dan karya mereka menjadi warna baru bagi industri musik di tanah air. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya Kak Rengga. Nah, selanjutnya kita akan berbincang dengan Pak Dadi. Pak Dadi ini selaku direktur dan pengajar di seni musik di Art Therapy Center Widyatama. Nah, kita langsung aja ya Pak Dadi ya. Boleh. Jadi kita mau tahu nih Pak, bagaimana sih peran musik itu dalam media pembelajaran di Art Therapy Center Widyatama? Kita tarik dulu ke belakang. Ya. Jadi intinya adalah ketika saya dulu banget. Jadi istilahnya karena saya awalnya itu di praktisi. Jadi istilahnya ketika kata-kata musik, bermain musik, hobi musik itu waktu zaman saya itu perspektifnya masih banyak yang negatif. Jadi musik itu hura-hura, musik itu adalah hal-hal yang negatif dan banyak yang gak bagusnya lah. Nah di situ saya menemukan pembelajaran banyak sekali, di mana saya bisa banyak belajar bermain musik dengan dengan banyak orang. Ketika kita banyak bertemu dengan orang itu banyak juga ilmu yang kita serap. Jadi istilahnya saya juga belajar dari orang-orang yang berpengalaman di bidang musik. Karena kita kalau misalnya bermain musik atau belajar musik itu tidak terpaku di kelas ya Pak. Jadi bisa di mana aja. Nah waktu itu konotasinya musik itu masih banyaknya jelek lah. Mau hidup apa di musik, ya kan? Mau survive gimana di musik? Karena emang persaingannya emang sangat-sangat ketat ya. Kalau di industri hiburan. Nah, di sisi lainnya ternyata ketika semakin saya mendalami untuk masalah musik, belajar musik dan berbagi dengan musik, di sini ketika saya berkecimpung di dunia berbagi dengan anak-anak difabel, di situ saya baru merasa bangga menjadi musisi. Saya merasa bangga menjadi seorang seniman di musik seperti itu. Karena ada hal-hal yang kita punya ternyata ini kalau kita bagi dengan anak-anak difabel ini dahsyat sekali efeknya. Dari contohnya seperti misalnya yang untuk teman-teman yang tunawicaranya kurang gitu ya, maksudnya nggak bisa bicara, Artikulasinya kurang gitu ya? artikulasinya kurang, jadi suka artikulasi dia itu ngaco, jadi tidak beraturan. Nah dengan musik, dengan dia belajar bernyanyi, yang dia tadinya dia sudah terapi kemana-mana, dengan materi musik, anak ini bisa konsisten, diam, dan mau mengikuti instruksi. Karena dia pertamanya dengan mengikuti lagu, dengan ikut bernyanyi, padahal di nyanyian tersebut adalah pembelajarannya untuk anak ini. Jadi kalau menurut kita untuk belajar musik seperti itu hal yang kecil. Tapi ketika diterimanya sama anak-anak yang difabel ini, itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, disitulah saya merasa bangga gitu menjadi seorang musisi bahwa sisi lain musik itu bermanfaat banyak sekali untuk anak-anak difabel. Jadi ketika misalnya memilih untuk di jalur musik gitu, ternyata musik tidak hanya untuk
berbicara masalah hura-hura, Hmm. tidak berbicara masalah showbiz, tetapi bisa berbicara untuk masalah pendidikan untuk anak-anak difabel. Jadi ada yang terapi musiknya, ada yang musik sebagai pembelajaran buat anak-anak difabel ini untuk bisa belajar motorik, untuk belajar sensorik, seperti itu. Jadi apa ya, kompleks sekali ini, semuanya di musik ada untuk anak-anak ini. Jadi ketika di terapi center Widya ini semuanya ketika kita musik menjadi media pembelajaran untuk anak-anak difabel, kita coba dan alhamdulillah hasilnya emang musik luar biasa. Efeknya ya, efeknya buat anak-anak dari behavior sama skill. Dan kita coba meningkatkan bahwa anak-anak ini dengan musik bukan hanya skillnya juga, tetapi gimana caranya anak-anak ini skillnya nambah, behaviornya juga menyeimbangkan. Jadi cuma anak-anak skillnya hebat, behaviornya ketinggalan. Dan behaviornya bagus, skillnya juga di bawah, juga tidak jadi apa-apa. Nah makanya di terapi center ini gimana kita menyeimbangkan antara dan behaviornya itu melalui musik, seperti itu. Jadi untuk masalah pembelajarannya itu macam-macam berbeda-beda. Ada yang pakai piano, ada yang pakai drum, ada yang pakai gitar, ada yang dia memakai vokal. Di situ banyak sekali metode-metode yang ditemukan ke pembelajaran melalui musik. Sebagai apa ya? Proses di mana main musik juga ketika sama anak-anak bukan berarti kita itu mengajarkan musik buat mereka. Tapi kadang-kadang kita juga belajar dari mereka gimana caranya mentransfer pengalaman kita itu kepada mereka dengan apa yang mereka suka. Jadi tidak serta-merta terapi ini dikasih terapi musik udah hebat, enggak. Tetapi musik menjadikan media pembelajaran, menjadi pintu masuk ke anak tersebut, seperti itu. Jadi pintu masuk juga ya Pak? Betul. Misalnya sukanya bermain musik atau misalnya dia lebih ke audio, dia kan jadi istilahnya audio adalah menjadi pintu masuk untuk belajar. Untuk belajar. Nah, jadi mungkin itu. Karena fun ya, jadi dia senang Karena belajar. Gitu. Ya, jadi istilahnya untuk para orang tua atau yang mempunyai anak ketika mau belajar, ini bukan hanya untuk difabel ya. Kalau anak mau belajar itu gimana caranya anak itu senang. Jadi ketika anak ini senang, mau dikasih apapun bisa. Tapi kalau misalnya Pak, anak ini dalam ada tekanan, mau dikasih apapun nggak bisa. Jadi semuanya harus enjoy, senang. Ketika kita mau angkat ke permukaan bahwa ini loh yang harus kamu ketahui, ini yang harus ketahui. Soalnya kita bukan hanya sebagai pengajar, tetapi gimana caranya kita sama anak ini mitra. Soalnya dalam bermain musik tidak ada yang namanya misalnya ini guru, murid. Ketika bermain musik bersama itu adalah partner. Seperti itu, Kadisa. Oh iya, jadi tadi selain melatih komunikasi dan motorik juga ternyata bisa jadi pintu masuk untuk belajar ya Pak ya? Pintu masuk untuk belajar, jadi dahsyat sekali. Makanya buat teman-teman misalnya para seniman atau berbanggalah musik bisa menjadikan sesuatu hal yang lebih baik lagi buat teman-teman. Ya, betul. Ya, nah tahun ini kan kita ada di Space All Market tahun ini kita kolaborasi dengan Firsa Besari, betul ya Pak? Betul. Nah, gimana sih Pak itu awal mulanya bisa berkolaborasi dengan beliau? Kolaborasi, jadi di zaman pandemi sekarang ini semuanya berubah. Semuanya berubah ketika semuanya harus benar-benar di restart. Kadang-kadang ada artis baru, artis lama turun, menimbulkan artis baru. Peta lama nggak ada, peta baru datang. Brand lama nggak ada, brand baru datang. Nah ini semuanya jadi apa ya? Membuat satu hal yang baru. Makanya ketika
pandemi ini kita apa namanya, orang-orang kreatif, kreator, gimana caranya survive. Nah, ketika kita memikirkan gimana untuk kita survive, kita juga harus membiasakan ke anak-anak didik kita itu, yuk kita survive sama-sama. Bukan dalam artian kita harus survive, kita lebih survive dari anak-anak, belum tentu juga. Tetapi gimana caranya kita sama-sama survive di bidang ekonomi kreatif. Seperti itu. Ya gimana caranya? Ya kita kerjasama. Kerjasama dari pengajar ke siswa, siswa kembalikannya lagi ke pengajar. Setelah itu gimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan yang lain. Soalnya anak-anak itu bakal ke laut lepas. Gimana mereka itu bisa survive dan bisa beradaptasi di era digital ini. Jangankan anak, kita juga masih kelabakan. Iya, betul, Mau Pak. ngapain, ya kan? Jadi istilahnya kita berbagi dengan anak. Kalau misalnya di era digital ini, kekurangan kita apa? Kelebihan anak-anak ini apa? Kekurangannya juga apa? Jadi kita sama-sama tahu kekurangan. Bukan dari apa namanya, kelebihan itu menjadi nilai plus lah, supaya bisa membuat peta kedepannya harus bagaimana. Nah, ketika di pandemi seperti ini, anak-anak ini harus banyak kolaborasi dengan yang lain. Karena kolaborasi ini dan di masa seperti ini tuh, kalau kita tidak bermain dengan komunitas, kalau kita tidak bermain dengan jaringan, itu habis. Makanya gimana caranya anak-anak bermain dengan jaringan. Jaringannya banyak sekali yang harus ditempuh. Jangankan anak-anak, kita juga sama. Kita harus banyak jaringan. Karena jaringan-jaringan itulah yang membuat kita survive. Kadang-kadang minimalnya kayak keran air bisa harus di mana aja gitu kan. Nah, kenapa anak-anak ini bisa berkolaborasi dengan artis lah ya. Artis yang ada di Bandung bisa. Dan alhamdulillah Gayung Bersambut saya bersedia seperti itu. Nah, kenapa bisa bersedia? Nah itu karena ada kolaborasi, kita adalah pertemanan. Nah, jadi di ATC ini kita menggunakan gimana caranya pertemanan kita dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Positif ya, betul. Makanya misalnya Kak Disa banyak temannya A, B, C, D, D. Pak Pici temannya A, semuanya itu beda-beda. Misalnya Pak Pici kan sebagai pos pagarsih nih. Nah, jadi lingkungannya pasti bos-bos. Iya, ya betul, kan? Pak. Pasti orang-orang produksi, engkong-engkong, ya kan? Kita juga butuh. Misalnya Kak Desa bertemu dengan teman-temannya dari lingkungan-lingkungan yang guru-guru, ya kan? Beda lagi. Nah, jaringan-jaringan itu yang kita gunakan. Jadi kita perluas lagi network lagi. kita. Gimana caranya kita memperluas jaringan untuk survive. Ketika kita mengeluarkan satu produk misalnya, atau mengeluarkan satu karya, ya jaringan-jaringan ini yang kita manfaatkan dulu sebelum kita keluar. Nah, seperti itu. Makanya ketika kita bersari ini bersedia, ya kita menggunakan jaringan teman-teman kita juga. Ya walaupun misalnya yang lain ada teman-teman yang lain itu nanti bisa digunakan untuk jaringan ke depan. Nah, betul. makanya kita perbanyaklah teman, perbanyaklah jaringan untuk supaya survive ke depan, apalagi di ekonomi kreatif ini, kita harus benar-benar membuat sesuatu terobosan. Kalau tidak membuat satu terobosan, kita tertinggal. Kalau kita tidak membuat satu lompatan ke depan gitu ya, kita tertinggal seperti itu. Jadi intinya saya juga ucapkan terima kasih buat Bung Firsa Besari yang sudah mau berkolaborasi dengan Terapi Center Widyatama. Seperti itu. Iya. Menarik sekali ya kolaborasi ini karena Bung Firsa juga sedang terkenal ya Pak ya di kalangan anak-anak muda hebat. saat ini. Kalau kata gue itu kreator ya, kreator yang sangat mencuri perhatian lah. Iya betul. Banyak mencuri perhatian seperti itu. Ya terima kasih penjelasannya Pak Dadi. Ya. Nanti tadi kan awal mula bagaimana terwujudnya kolaborasi dengan Firsa Besari itu tadi udah dijelaskan oleh Pak Dadi. Nah nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana sih prosesnya. Nah
ini akan dijelaskan nanti oleh Pak Kavici Rahmadi Putra. Iya betul. Ya, Kavici ini sebagai pengajar dan juga penanggung jawab kolaborasi dengan Firsa Besari. Nah, aku udah nonton nih video Aku kolaborasinya. juga nonton tuh. Iya, Seru ya? bagus Iya, loh, seru ya? Kak. Iya, Ada kan sudah di review tuh, sedikit-sedikit. keren banget. Bisa membuat tertawa juga ya kan. Iya. Terus ada kreatifnya ya kelihatan lah di situ video. Iya, nah aku jadi penasaran Pak, gimana sih proses di balik itu? Nah, pasti teman-teman Spacemate juga sama penasarannya nih Pak. Nah, sebelum kita masuk bincang-bincang kita lebih lanjut Pak. Ada nih, ada videonya. Iya, ada videonya Oke, Pak. oke. Boleh ya kita Ya, lihat bisa dulu dilihat dulu ya. video kolaborasi berikut ini. Ayo, Bung Firsa. Assalamualaikum. Ayo, ini dia anak-anak. Halo semua. Halo. Gimana ngeband nih? Iya. Udah bikin lagu ya? Udah bikin lagu. Oh. Udah berapa lagu kan? Ada 7. 7 ya. Nah, nanti itu akan coba di ini ya, Bung ya. Lagu yang kemarin udah di-share tuh. Lagu kalian yang judulnya Teman. Iya. Oke, Bung. Saya serahin anak-anak. Semoga Bung Firsa bisa kasih energi positif buat mereka juga. Mantap. Halo semua. Perkenalkan, saya Firsa Besari. Udah pada kenal belum nih? Sudah. Kenalan lah ya. Terus apa aja posisinya di band nih? Saya pegang bass, Namanya? namanya Izan. Izan megang bass. Mbaknya? Saya Alivia pegang piano. Olivia pegang piano. Raka pada vokal. Oh ini Raka vokal. Ini saya Dik-Dik main kahon. Dik-Dik main kahon. Siapa nih yang kemarin minta kolaborasi sama Firsa? Iya siapa nih yang nyaranin? Saya. Oh Dik-Dik berarti ya. Iya, Dik-Dik yang Pana coba denger dong lagunya. Kira-kira ada lagu yang jadi jagoannya nggak nih? Yang Dari berapa tadi? 7 lagu ya? 7 lagu. Dari 7 lagu mana nih kira-kira yang jadi yang dijagokan? Yang dijagokan ini ada 2. Teman sama meraih prestasi. Oke. Coba dong dengerin dong. Mainin Siapa tahu dong, kita mainin, bisa mainin, ayo. kolaborasi. So, aja. Ya. Kita teman dulu ya. Teman ya. Oh, iya. Boleh lagu Teman ya. Oke. Ya, ya. Tapi kebetulan ini mereka kurang gitaris sebenarnya. Wah, kayaknya cocok nih kalau Cocok ya. saya main gitar ya. Iya. Iya. Tak terlukis oleh kata-kata, indahnya pertemuan kita, susah senang maupun duka kita hadapi bersama. Jika ada lupa saling mengingatkan. Oke kawan-kawan, karena ini kayaknya udah asik juga lagunya ya. Kita ketemu lagi besok untuk rekaman berarti ya. Iya. Sukses selalu kawan-kawan. Oke. Semangat selalu, ingat. Siap. Karya yang dari hati akan nyampe ke hati. Oke, mari semua. Siap. Siap. Bye. Ya, tadi kita udah lihat nih prosesnya ya. Behind the scene kolaborasi dengan Firsa Besari itu gimana? Kayaknya Ya. prosesnya seru banget ya Kak. Seru banget, pastinya Seru banget. Bisa diceritain nggak Kak waktu itu gimana? Ada kesenangan apa aja? Ada kesulitan apa aja? Kalau kesulitan sih kan pasti semuanya ada kesulitan Iya. ya. Cuman yang saya untuk prosesnya sih waktu itu kita coba untuk memilih beberapa talent ya Kang ya. Beberapa talent itu akhirnya terpilih Firsa Besari karena dia dari Bandung itu gampang banget. Jadi untuk memudahkan untuk komunikasinya sebenarnya. Ya itu harus yang dekat ya Pak ya. Iya yang dekat. Biar yang dari dekat tektokannya dulu. gampang. Ah, Iya, dan, betul. dan Firsanya mau gitu kan. Firsanya mau dan dia sangat antusias juga. Lalu kita coba pilih materi lagunya yang mau dibawain yang mana nih. Nah materi ini yang kepilih dari ini lagu mereka semua sih, lagu anak-anak semua. 2 lagu ini belum sempat di tag waktu itu ya. Jadi ya memang apa namanya pemilihan lagunya itu dari 2 karya kita kasih ke Firsa. Nah akhirnya Firsa milih nih kayaknya lagu Teman.
teman sampai nanti gitu. Ya. Nah itu apa ya judul saya lupa ya, teman sampai teman sampai nanti. Teman sampai nanti ya itu lagu-lagu mereka yang dipilih sama Firsa lagu itu. Akhirnya setelah itu kita melakukan proses rekaman. Nah di workshop dulu, di workshop dulu. Nah di satu workshop itu kita sama sekali belum ngasih tahu ke anak-anak kalau yang akan featuring dengan mereka itu adalah Firsa. Oh jadi mereka juga nggak tahu ya Kak? Mereka nggak tahu. Kejutan gitu ya, surprise. Iya kejutan. Dan jadi anak-anaknya suruh milih mau siapa. Disuruh pilih. Mereka yang milih malah ya? Memang kita sengaja plot mereka milih kira-kira mau kolaborasi dengan siapa nih. Akhirnya ada kebetulan Dik waktu Dik itu pengen kolaborasi dengan Firsa. Nah kebetulan kan. Akhirnya pas waktu hari siapa aja Pi? Yang dulu tuh? Firsa, terus Ariel Noah. Oh jadi mereka satu-satu ya ditanya mau kolaborasi dengan siapa. Oh ya Dik. Mereka ngajak kolaborasinya via DM. Jadi Dik tuh dia milih Firsa, terus Raka tuh Ariel, terus ada Anji Drive, dan satu lagi tuh Edi Brokoli. Oh iya. Nah akhirnya Firsa kan, pas hari pertama itu kan kita workshop dulu. Jadi Firsa kenalan dulu dengan mereka dan ya pas Firsa masuk ya mereka senang gitu kan, senang. Nah untuk proses rekamannya sendiri waktu itu sih nggak terlalu mengalami kesulitan sih karena kan ini lagu mereka ya, lagu mereka dan cuma ada beberapa di bagian-bagian ref gitu ada penambahan dari Firsanya. Jadi memang ya kayak di video tadi akhirnya jadinya seperti itu lagunya. Jadi penambahan chord yang apa namanya jadi lagunya tuh lebih luas chordnya. Jadi nggak standar aja chordnya gitu. Untuk sesi rekaman videonya pun anak-anak bisa diajak kerjasama sih. Jadi kita ngajak Firsa itu untuk berkolaborasi itu agak gimana sih caranya mereka bisa nggak menerima instruksi dari kita dan mereka bisa tidak bekerja sama dengan orang luar selain pengajar. Oh gitu ya. Jadi ada di itu kan Pak, ujungnya di pembelajaran. Iya di pembelajaran. Jadi goalsnya di pembelajarannya itu ya kolaborasi. Ada etika kerja, ada pembelajarannya resital. Yang Pak Pici ngajar. Jadi semua goalsnya dari pembelajaran itu dikolaborasi. Jadi dihitung semua dari mereka bagaimana bekerja sama dengan artis tersebut misalnya, terus bagaimana mereka mengaransemen musik. Ya, betul. Oh tadi kan ada diciptain lagunya sendiri sama siapa tuh Pak? Itu lagu anak-anak. Mereka berempat ya? Mereka berempat yang nyiptain. Udah lama banget dari kalau nggak salah. Dari awal mereka masuk memang sudah kita udah produksi musik mereka udah ciptain itu gitu dan ini kesempatan juga kan akhirnya di acara special market ini kesempatan buat mereka dan kebetulan langsung kolaborasi lagi ya dengan seorang yang yang punya followers atau enggak public figure yang bisa menginspirasi anak-anak seperti itu. Jadi emang semua pembelajarannya emang kayak sepele gitu ya. Pembelajaran dari kita itu seperti yang materi apa sih Pak? Yang resital, etika kerja, terus produksi musik, semuanya di dalam satu produksi. Gimana caranya anak-anak ini bisa berkomunikasi dengan tim kreatif yang menggarap dia? Gimana dia caranya untuk mengajak kolaborasi dengan yang pihak luar yang di luar pengajar. Berarti di situ dia harus bisa menggunakan tata bahasa yang baik, yang sopan dan Tadi lucu kan videonya lucu ya. Kita pas waktu syuting videonya itu, nah itu jadi ada hal-hal yang menarik gitu. mereka juga bukan dipaksa sih, maksudnya kita ajarin cara berakting di depan kamera itu seperti apa. Iya. Karena ini benar-benar pengalaman pertama mereka kayak dari rekaman take lagunya juga itu mereka baru pertama kali melakukan hal seperti ini. Jadi memang untuk kendalanya sih paling waktu proses penggarapan karyanya karena ada penambahan dari Firsanya ya itu yang biasanya kita latih lagi, harus kita latih ulang iya gitu, biasanya untuk anak-anak seperti itu. Waktu itu respon anak-anak gimana tuh waktu kolaborasi dengan Firsa? Ya, pasti seneng banget. Seneng banget ya.
Saya aja belum pernah gitu sama-sama Oh, Firsa, iya. tapi mereka udah duluan ya. Anak-anak lebih duluan ya Anak-anak dibanding lebih duluan. pengajarnya. Rezekinya anak-anak. Rezekinya anak-anak ya. ya. Nah tadi kan kolaborasi itu salah satu untuk mempersiapkan anak-anak ya Pak. Betul. Gimana nanti terjun ke dunia kerja. Nah selain kolaborasi ini apakah ada lagi apa sih pembelajaran untuk melatih nantinya anak-anak terjun ke dunia kerja? Harus ya. Jadi kalau menurut saya itu pembelajaran itu bisa di mana aja. Bisa di kolaborasi, gimana caranya dia kreatif. Iya. Kreatif belum tentu hanya kita butuh kreatif aja. Kan kemauan, keuletan, kedisiplinan, semuanya itu dibutuhkan di dalam kreatif itu. Jadi jangan mentang-mentang udah kreatif ya nggak bisa juga. Iya betul. Hal-hal yang lain yang menunjang ke kreativitasan itu yang harus kita seimbangkan. Ya kembali ke behaviornya Kang ya, Nah, bagaimana kita itu ngajarin behavior behavior itu ya. bagaimana mereka bisa komunikasi juga dengan si artis atau enggak dengan orang di luar pengajar ya. Itu kita juga harus kegunaannya untuk nanti mereka setelah terjun di industri musik gitu. Ya. Gitu. Soalnya harus berkarya terus. Iya harus berkarya terus. Ada konsisten di situ. Konsisten untuk berkarya. Kalau misalnya dia berkarya hanya di sekolah, setelah lulus mau gimana? Iya betul. Jadi tetap harus konsisten terus sampai udah lulus juga tetap ya Pak berkarya. Nah itu. Itu yang harus dilatih malah. Itu harus dilatih penting terus sekali ya mereka. Pak. Iya. Sangat penting. Nah terakhir nih Pak Dadi dan Kak Vici, kita mau tahu nih apa sih harapan kedepannya untuk siswa lulusan jurusan seni musik ini dari Kak Vici dan Pak Dadi? Mungkin Kak Vici dulu aja. Kalau dari saya sih harapan saya pribadi mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka di masyarakat pada umumnya tanpa melihat difabel atau bukannya karena mereka juga mampu kok gitu, apalagi mereka juga bisa menciptakan lagu gitu dan Firsa sendiri itu ngomong bagus kalau lagunya itu dan akhirnya mereka punya kemampuan dan punya kesempatan juga yang lebih luas lagi setelah lulus dari sini gitu. Iya. Kalau dari Pak Dadi sendiri gimana? Kalau saya sih lebih anak-anak pengennya itu harus terus berkarya, terus bisa lagi berkolaborasi dengan siapapun, harus tetap berinovasi dan tetap kreatif. Jadi istilahnya itu adalah modal banget buat anak-anak. Jadi gimana caranya kita membiasakan hal-hal tersebut untuk nanti dia bisa survive seperti itu. Iya betul. Ya. Jadi tadi intinya adalah siswa difabel juga ternyata mampu untuk membuat karya dan menunjukkan karya tersebut ternyata bagus ya Pak. Ya dan tetap dibutuhkan konsistensi dalam berkarya gitu. Wah, kita udah di penghujung acara nih Pak, Kak. Udah habis ya? Udah habis, udah setengah jam. Cepet banget. Sama ya kayak tadi ya? Iya sama. Iya, mungkin karena seru ya. Jadi karena serunya ya. Iya. Kak Disa sih ngajak ngobrol terus. Jadi nggak tahu waktunya udah habis. Nah, ya oke, kita udah selesai nih. Itu tadi bincang-bincang kita dengan para narasumber kita. Terima kasih kepada Pak Dadi dan terima kasih Kak Disa. Ya, sama-sama sudah Kak jadi Disa. narasumber. Iya, nah terima kasih juga kepada SpaceMate semua yang sudah menonton Space All Talk hari ini dan juga terima kasih sudah mengikuti rangkaian kegiatan Space All Market 2020. Nah, buat teman-teman yang belum sempat menonton bisa lihat tayangannya di YouTube Art Therapy Center Widya Tama. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ya, nah jangan lupa juga untuk follow Instagram Art Therapy Center Widya Tama. Ini ID-nya di sini ya. Ada nih, Ya. Oh jatuh. Dan juga websitenya di bawah sini. Ada di sebelah sini, Ya. saya pindahin sini. Ya, terima kasih juga kepada Plate yang sudah mendukung acara hari ini. Saya Kak Disa undur diri, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di Space All Talk berikutnya. Space All Talk, semua boleh bicara, semua boleh berbagi. Dah.